Selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan, saya akan membacanya buat kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam khotbah ini kita melihat cerita tentang seorang murid perempuan bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai Dorcas. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, siapakah Tabita atau Dorcas yang disebutkan dalam nats ini? Ia adalah seorang murid perempuan, berarti ia adalah pengikut Kristus, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sama seperti kita. Kita adalah murid Kristus. Tabita adalah seorang yang mahir membuat baju dan pakaian. Kalau sekarang bisa kita sebut dia sebagai tukang jahit yang handal. Ia juga seorang yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Tabita adalah seorang dermawan. Dia suka berbuat baik. Dia suka memberi sedekah terhadap orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya, termasuk para janda dan fakir miskin. Tabita juga memakai waktu dan hidupnya yang Tuhan berikan kepadanya dengan sangat baik, yaitu untuk selalu berbuat baik dan memberi yang terbaik bagi orang di sekitarnya. Jadi Tabita ini tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi dia selalu memikirkan kepentingan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Tabita mempunyai usaha jahitan, dan hasil jahitannya bukan ia pakai untuk memuaskan dan menyenangkan hatinya, bukan untuk mata pencariannya, supaya ia menjadi kaya raya, dan supaya ia dapat menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Tidak. Tapi Tabita dengan hasil usaha jahitannya tersebut ia berikan untuk ia pakai untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Itulah Tabita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa lihat dalam ayat 39. Para janda itu datang kepada Petrus sambil menangis dan membawa semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas atau Tabita sewaktu ia masih hidup. Kita lihat karena kebaikan Tabita,
mereka kehilangan sosok orang yang baik hati yang telah menolong mereka selama ini. Saat ini hal seperti itu juga mungkin bisa terjadi. Ketika seseorang kehilangan sosok dari orang yang pernah menolong mereka dan yang menggantungkan hidupnya kepada orang tersebut, mungkin ketika dia meninggalkan orang tersebut, maka ia akan menangis, meratap sedih, dan dia akan merasa kehilangan dari sosok tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat Dorcas atau Tabita, dia tinggal di Yope. Dan kita lihat kondisi masyarakat di Yope, secara umum mereka hidup dari hasil mata pencarian sebagai pelaut. Dan sebagian besar kaum bapak mengalami musibah karam di laut. Itu sebabnya penduduk di Yope banyak yang menjadi janda dan menjadi yatim. Dan hidup mereka menjadi sangat miskin karena mereka tidak memiliki pekerjaan lagi setelah mereka ditinggalkan oleh suami mereka. Itu sebabnya Tabita atau Dorcas, dia memberikan hidupnya, waktunya, apa yang dia miliki untuk membantu para janda yang ada di sekitarnya yang hidup dalam kemiskinan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Dorcas juga adalah seorang murid atau pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, Dorcas menunjukkan sikap dan perbuatannya, yaitu melayani sesamanya dengan cara berbagi. Ia mampu menjahit dan hasil jahitannya ia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ia menerima berkat dari Tuhan berupa talenta menjadi penjahit, dan ia membagikan berkat tersebut kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini kita lihat pada suatu hari Dorcas sakit dan ia meninggal dunia. Setelah ia meninggal dunia, murid-murid mendengar Petrus sedang berada di Lida, tidak jauh dari Yope. Dan pada saat itu mereka pun pergi menemui Petrus dan meminta agar Petrus segera datang ke tempat mereka ke Yope untuk menemui jasad Dorcas yang telah meninggal dunia. Jadi kita lihat mereka mempunyai pengharapan bahwa Rasul Petrus akan dapat memberikan solusi, atau mungkin mereka berharap bahwa Petrus akan dapat menghidupkan kembali Tabita atau Dorcas yang mereka kasihi itu agar bisa hidup kembali. Dan ketika mereka meminta Petrus untuk segera datang ke tempat mereka, Petrus segera berkemas dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Tuhan menggerakkan hati Petrus untuk meninggalkan tugasnya dalam pemberitaan Injil, dan dia segera berangkat ke Yope untuk menolong Dorcas. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat dalam ayat 40, setelah Petrus sampai di tempat Tabita yang sudah meninggal dunia tersebut, Petrus menyuruh mereka semua keluar. Siapa mereka? Yaitu para janda dan sahabat yang lain yang datang melayat Tabita pada saat dia setelah meninggal dunia. Petrus menyuruh mereka keluar dari tempat tersebut. Yang kedua yang dilakukan oleh Petrus adalah Petrus berlutut dan berdoa. Setelah dia tinggal sendiri dalam kamar itu bersama dengan mayat Tabita, dia berlutut dan berdoa. Dan tidak ada seorang pun yang melihat ia melakukan itu semua. Tidak ada yang melihat dia berdoa.
Tidak ada yang melihat dia sedang berlutut pada saat itu. Petrus berserah, sujud pada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia sujud. Itu menunjukkan penyerahan dirinya kepada Tuhan, agar Tuhan campur tangan untuk bertindak. Jadi kita lihat di sini, sebelum Petrus melakukan apapun, Petrus terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Dia berdoa, dia menyerahkan segalanya. Dia ingin minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang akan dia lakukan terhadap Tabita yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian yang ketiga, kita lihat setelah Petrus sujud dan setelah dia berdoa, kemudian berpaling kepada mayat itu dan dia mengatakan, Tabita, bangkitlah. Setelah dia berdoa dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan, dia mengatakan, Tabita, bangkitlah. Dan Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun. Ini sangat menarik. Kita lihat setelah Tabita membuka matanya, ia melihat Petrus. Dan setelah Tabita melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kita lihat ada kekuatan dari Tuhan yang Tabita lihat dalam diri Petrus. Karena setelah Tabita melihat diri Petrus, melihat Petrus, dia mempunyai kekuatan untuk bangun lalu duduk. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan menuntun Petrus dan meminta Tabita untuk bangkit. Ketika ia melihat Petrus, ia punya kekuatan untuk bangun dan duduk. Karena apa? Karena Petrus telah memiliki kekuatan dari Tuhan untuk menyelamatkan Tabita atau Dorcas. Karena Tuhan telah memakai Petrus untuk menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kekuatan dari Tuhan untuk menghidupkan kembali Tabita. Maka jika Dorcas bisa hidup kembali saat Petrus berdoa dan menyembuhkan, dan yang menghidupkannya adalah Tuhan Allah, bukan Petrus. Maka saudara terkasih dalam Kristus Yesus, maka ingatlah, jika Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, seperti Petrus pada saat ini, jika saat kita mendoakan seseorang, ia bisa sembuh. Jika saat kita menasihati seseorang, ia bisa bertobat dan mendengarkan nasihat kita. Jika saat kita berkhotbah, orang menjadi percaya dan menjadi mengikut Yesus dalam kehidupannya, maka janganlah tinggi hati dan janganlah sombong. Janganlah menganggap kita hebat. Jangan menganggap kita sudah berhasil. Jangan kita menyanjung atau mengidolakan orang tersebut. Karena apa? Karena sebenarnya ia mampu melakukan itu hanya karena kuasa Tuhan saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena ada saja orang yang jatuh pada kesombongan dan tinggi hati. Ketika ia berhasil menasihati seseorang, ketika ia berhasil mendoakan seseorang dan dia sembuh, dia bertobat dan lain sebagainya, dia akan dengan bangga mengatakan, setelah aku berdoa, setelah aku mendoakannya, setelah aku menasihatinya, dia bisa berubah, dia bisa sembuh, dan dia bisa beroleh kehidupan yang lebih baik. Tidak, bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan. Tuhan memakai kita. Tuhan menjadikan kita sebagai saluran berkat. Dan jangan mengidolakan seseorang ketika dia berhasil untuk mendoakan kita atau berhasil untuk mengubah kita. Karena sebenarnya yang berhasil dan patut dipuji itu hanyalah Tuhan saja. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji.
Hanya Tuhanlah yang patut kita muliakan, patut kita sanjung, dan patut kita idolakan. Petrus tidak memperlihatkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu apa yang ia perbuat pada Tabita. Ia menyuruh mereka keluar agar mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh Petrus terhadap Tabita. Sehingga Petrus bisa katakan bahwa Tabita hidup kembali bukan karena dia, tapi hanya karena kuasa Tuhan. Tuhan memakai Petrus menjadi alatnya, menjadi saluran berkatnya untuk menunjukkan pada semua orang bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa yang sangat kuat dan sangat dahsyat. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan dapat mengalahkan kuasa maut dan kuasa kematian terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Allah mengizinkan Tabita, orang yang baik hati, orang yang dermawan itu, mengalami penyakit dan tidak sembuh hingga harus berujung pada kematian. Jadi kalau kita mengatakan Tabita itu orang yang baik, orang yang dermawan, yang suka menolong orang-orang miskin, maka jika kita berpikir, jika dia sakit, selayaknya Tuhan harus menyembuhkan dia. Tapi di sini Tuhan mengizinkan Tabita, orang yang baik hati itu, orang yang dermawan itu, mengalami penyakit dan tidak sembuh hingga bisa berujung pada kematian. Tapi kita lihat, Tuhan mengizinkan Tabita hidup kembali agar orang-orang di sekitarnya bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat kuasa Tuhan, bahwa hidup dan mati seseorang berada di tangan Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat dari ayat 41 sampai 42. Setelah Tabita hidup kembali, barulah Petrus memanggil orang-orang kudus dan pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, juga beserta janda-janda itu, untuk masuk kembali ke dalam. Dan Petrus menunjukkan bahwa Tabita sudah hidup kembali. Dan melalui mereka tersiarlah peristiwa itu di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini kebangkitan Tabita dari kematiannya, mereka akui hanya karena kuasa Tuhan saja. Dan pasti Petrus juga memberitakan pada orang-orang kudus dan pada para janda itu bahwa ia dapat membangkitkan Tabita itu hanya karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatannya. Jadi tadi setelah Petrus membangkitkan Tabita dari kematiannya, dia baru memanggil orang-orang kudus itu, pengikut Kristus itu, beserta para janda itu untuk masuk ke dalam. Dan tentu mereka bertanya, kenapa dia bisa bangkit kembali? Pasti Petrus mengatakan, semua itu karena kuasa Tuhan Allah. Semua itu karena kekuatan Tuhan dan karena kasih setia Tuhan yang menolongnya. Kita lihat. Itu sebabnya dalam ayat 42 dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah Petrus menunjukkan bahwa Tabita itu sudah bangkit, setelah ia mengatakan bahwa itu atas kuasa Tuhan, maka banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Namun kita lihat, seandainya Petrus mengatakan pada orang-orang tersebut bahwa Tabita bangkit karena kehebatannya, bahwa Tabita bangkit karena kuasa doanya, maka orang-orang pasti akan menyanjung Petrus. Mereka pasti akan mengidolakan Petrus dan memuji Petrus, bukan memuji dan bukan percaya kepada Tuhan. Tapi di sini mereka percaya kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukan Petrus. Kebangkitan Tabita atau Dorcas dari kematiannya ini membangkitkan iman percaya
pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Bahwa kematian bukanlah kata terakhir bagi pengikut Kristus, melainkan kebangkitan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, maka kita juga harus bersorak-sorai. Kita juga harus memuji kebesaran kuasa Tuhan yang telah membangkitkan kembali pengharapan kita akan masa depan kita yang mulai kendor. Kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan yang telah membangkitkan keterpurukan kita menjadi kesuksesan. Yang telah membangkitkan kita dari keputusasaan menjadi pengharapan karena kuasa Tuhan yang menyertai kita dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Jubilate, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sorak-sorai artinya suara teriak dan pekik beramai-ramai sebagai tanda kegembiraan, sebagai tanda sukacita, sebagai tanda kemenangan. Jika di sini dikatakan bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi artinya seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Mengapa harus bersorak-sorai? Mengapa kita harus bersorak-sorai pada Allah? Itu karena Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah sebagai raja di seluruh bumi, Ia telah melakukan perkara-perkara besar, perkara yang ajaib dan sangat dahsyat bagi kehidupan umat manusia. Ia telah memberkati bumi dan tanah. Ia telah memberikan panas dan hujan pada waktunya. Ia juga telah memberikan kenyamanan, perlindungan, dan pemeliharaan bagi kita dalam kehidupan kita. Kita harus bersorak-sorai bagi Allah karena kita telah menerima kasih setia, telah menerima anugerah, telah menerima keselamatan dari Allah. Kita wajib bersorak-sorai, wajib bernyanyi, bersyukur, dan memuji nama Tuhan. Anugerah apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita sampai pada saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus? Anugerah dan kasih setia Tuhan bisa saja melalui orang-orang terdekat di sekitar kita. Seperti Dorcas yang peduli dan mau memberi pertolongan pada orang-orang yang tidak mampu di sekelilingnya dengan harta yang ia miliki. Mungkin kita juga telah menerima pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita juga telah menerima penguatan, semangat, dan pengharapan dari orang-orang di sekitar kita yang peduli kepada kita seperti Tabita peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Mari berjubilate. Mari kita bersorak-sorai, memuji dan memuliakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita melalui orang-orang yang berkenan menolong kita pada saat kita dalam kesulitan dan penderitaan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita diajak jadilah seperti Tabita atau Dorcas. Memakai waktu, memakai hasil jerih payahnya dan penghasilannya untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Dikatakan bersedekah. Dorcas mampu memakai waktu, mampu memakai kesempatan yang Tuhan berikan padanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga saat ajalnya tiba, ia sudah melakukan hal yang dapat menyenangkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita ingat syair lagu, hidup ini adalah kesempatan. Pengharapan kita adalah, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Itulah doa kita. Itulah pengharapan kita. Tuhan memakai kita selagi kita masih kuat.
selagi kita masih memiliki kemampuan, memiliki harta, memiliki jabatan, dan lain sebagainya. Karena bila saatnya nanti kita tak berdaya lagi, hidup kita harus sudah menjadi berkat. Dorcas atau Tabita, saat ia meninggal dunia, ia sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ia sudah menjadi berkat bagi para janda. Kita lihat dalam ayat 39. Para janda membawa baju dan pakaian yang pernah Dorcas berikan pada mereka semasa hidupnya. Dia ditangisi karena kebaikannya, karena pengorbanannya, karena perjuangannya untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Tabita tidak sibuk menimbun harta, tidak sibuk menimbun tanah, uang untuk hari esok yang belum tentu bisa ia nikmati, karena umur dan hidup hanya Tuhan yang menentukan. Dan ketika ia mati, semua akan tinggal di dunia. Ini yang perlu kita ingat. Jangan kita sibuk menimbun harta, menimbun tanah, menimbun uang, dan kekayaan lainnya, sehingga kita tidak sempat memberikan waktu kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Namun ketika Tabita menolong orang-orang miskin dengan apa yang ada padanya saat ia mati, ia sudah memberikan kebahagiaan. Ia sudah memberikan sukacita bagi orang lain. Ia sudah menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tabita adalah murid Tuhan. Kita juga adalah murid Tuhan. Tabita melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Maka kita pun berbuatlah baik seperti apa yang telah Tuhan ajarkan dan telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Supaya saatnya ketika ajal menjemput kita, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Karena melalui firman-Mu pada hari ini Engkau mengingatkan kami. Supaya kami Tuhan dapat memakai talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Supaya kami memakai waktu yang Kau berikan kepada kami. Memakai apapun yang telah Engkau berikan berkat kepada kami. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Supaya pada saatnya ketika kami sudah menjadi lemah dan tidak berdaya lagi, kami telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.